Shalom, jemaat damai yang dikasihi Tuhan dan tentu mengasihi Tuhan pula. Kita berjumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini Selasa 14 Desember 2021. Saudaraku yang terkasih, kita patut bersyukur boleh melewati hari demi hari yang tidaklah mudah di tahun 2021 ini, bukan? Ya, tanpa terasa hari ini kita sudah berada di penghujung tahun. Kurang 18 hari lagi kita akan mengakhiri tahun yang sulit ini. Mungkin ada di antara saudara yang telah mengalami kesulitan demi kesulitan hidup, baik itu masalah kesehatan, masalah relasi dengan keluarga, masalah ekonomi, bahkan ada yang ditinggalkan oleh orang-orang yang saudara kasihi. Ya, semua itu tidaklah mudah. Tapi saudara percayalah, bila semua itu terjadi dalam kontrol dan kendali Allah, tangannya sanggup mengubah segala sesuatu dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan dari yang tidak ada menjadi ada. Saudaraku, dalam sama hari ini kita akan belajar dari seorang rasul bernama Paulus. Bagaimana ia dengan tekun dan setia menjadikan kesulitan demi kesulitan dalam hidupnya itu untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Saudara, Samas kita hari ini akan diberi sebuah tema, mengubah kesulitan menjadi kesempatan. Firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 23 hingga 31. Saudara dapat membaca keseluruhan perikop ini, saya akan bacakan dari ayat 23, 24, dilanjut dengan 30 hingga 31. Ayat 23, lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, namun ada yang tetap tidak percaya. Ayat 30, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, yang memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Yesus Kristus. Saudara, Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Lukas sebagai sebuah sejarah yang bercerita tentang perkembangan kehidupan orang percaya mula-mula. Bagaimana mereka percaya, bertobat, dan memberikan pengaruh bagi zaman itu di abad pertama. Dan kita dapat melihat bagaimana para rasul dipakai Tuhan melalui hidup mereka untuk mendirikan gerejanya di situasi yang sulit, tidak mudah sekalipun, tapi dapat dibuahkan menjadi sebuah kesempatan bagi pemberitaan kabar baik. Termasuk Rasul Paulus yang sedang kita baca sekarang ini. Perikop ini adalah bagian terakhir yang dicatat oleh Lukas tentang Rasul Paulus setelah ia menjalani perjalanan misi yang pertama sampai yang ketiga, di mana kita mengetahui bahwa Paulus sangat ingin mengunjungi Roma sebagai pusat pemerintahan kerajaan Romawi pada saat itu. Dengan menghadapi kesulitan demi kesulitan dalam misinya itu, dia dimusuhi, bahkan dihina oleh bangsanya, dan dipenjarakan di Yerusalem, dan mengalami karam kapal dalam perjalanan menuju Roma. Namun Rasul Paulus tetap maju tak gentar. Dia setia melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya. Saudara, dalam bacaan tadi kita melihat bagaimana Paulus yang sedang dalam keadaan sebagai tahanan di kota Roma dapat menggunakannya sebagai sebuah kesempatan untuk berbicara tentang kerajaan Allah dan terus-menerus menerangkan tentang keselamatan Tuhan Yesus dengan menggunakan Taurat Musa dan kitab para nabi kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana. Sebagian di antara mereka telah berulang kali dapat diyakinkan, namun sebagian lagi telah berulang kali menolak pemberitaan Rasul Paulus ini. Bahkan lebih jauh, Rasul Paulus menggunakan kesempatan dalam kesulitan itu untuk memberitakan keselamatan itu kepada bangsa-bangsa lain juga yang akan mendengarkannya. Dan secara ajaib, saudara, kita dapat melihat di dalam ayat 30 dan ayat 31 bagaimana Rasul Paulus mengalami tahanan rumah di rumah yang disewanya sendiri di Roma. Ya, ini sesuatu yang ajaib, bukan? Sebuah privilege mengalami tahanan tapi di rumah yang disewa sendiri.
Selama 2 tahun, Rasul Paulus menerima banyak orang ke rumah yang disewanya ini untuk datang mendengar berita tentang kerajaan Allah, tentang Tuhan Yesus Kristus yang telah mati bagi umat manusia. Saudaraku, semua yang dialami Paulus ini bisa terjadi karena ada tangan Tuhan yang terus bekerja melalui Rasul Paulus, yang dia tetap setia, dia bertekun mengerjakan bagiannya. Berulang-ulang kali tiada henti, tiada bosan memberitakan tentang Tuhan Yesus. Walaupun ada yang menolak, namun juga ada yang menerima berita itu. Saudara, saya akan mengakhiri Samas hari ini. Oleh karena itu izinkanlah saya membagikan sebuah perenungan yang saya temukan ketika mempersiapkan Samas ini. Seminggu yang lalu saya berkeliling, berburu, ya dalam tanda kutip ya, calon customer di kota Bandung dan sekitarnya. Saya berkeliling sampai ke daerah Soreang ke atas, Subang, Majalengka, dan sampai di sana saya begitu takjub karena apa? Di daerah seperti itu saya menjumpai begitu banyak orang di daerah Jawa Barat ini. Di mana-mana ketemu orang. Bahkan 2 hari ini saya ke Jakarta, ke pinggiran yaitu kota Tangerang dan sekitarnya. Saya juga takjub menemukan begitu banyak orang. Saudara, saya merenungkan ketika saya mengejar customer yang begitu sulit sampai sejauh itu, saya rela lakukan. Mengapa saya tidak memberitakan dan menghadirkan kerajaan Allah juga di tengah-tengah kondisi seperti ini? Ya, seperti itulah yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia memberitakan tentang kerajaan Allah sampai ke Roma. Saudaraku, apapun situasi yang saudara alami saat ini, situasi yang sulit, situasi yang menekan, menghimpit saudara, membuat kaki saudara bergetar bahkan tidak mampu berdiri lagi. Saudaraku, percayalah, ada Allah yang menyertai saudara. Ada tangan yang kuat memegang saudara. Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu. Bagian kita hanyalah kerjakan bagian kita untuk mengubah kesulitan itu menjadi sebuah kesempatan untuk menghadirkan kerajaan Allah bagi sekitar kita. Maukah saudaraku? Percayalah, Tuhan Yesus menolong kita. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sama seperti ketika Engkau memakai Rasul Paulus dan para rasul lainnya di abad pertama untuk memberitakan tentang kerajaan Allah. Di tengah masa yang sulit, tekanan hidup yang begitu menekan, biarlah Tuhan kami yang hidup di zaman ini dengan segala kemudahan fasilitas, dengan segala kelancaran fasilitas dan lain sebagainya Tuhan. Dan tentu saja Tuhan mengizinkan kami mengalami penderitaan demi penderitaan di dalam hidup kami. Kami mau memakainya sebagai sebuah kesempatan, mengubahkan kesulitan itu menjadi sebuah kesempatan untuk menghadirkan kerajaan Allah, memberitakan tentang Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami manusia yang berdosa ini. Pakailah kami Tuhan, kuatkan kami, teguhkan langkah kami Tuhan, untuk tetap maju tak gentar seperti halnya Rasul Paulus, untuk mengubah kesulitan menjadi kesempatan, memberitakan tentang kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat buat saudaraku, kita mengubah kesulitan menjadi sebuah kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.